sekadar hoki. Taktik masterclass Bernardo Tavares bikin Persebaya jago penalti. Sensasional! Ini bukan cuma soal keberuntungan, tapi perjudian gila Bernardo Tavares yang bikin publik sepak bola Indonesia melongo. Persebaya juara lewat drama paling dingin. Saat malam itu, suasana final sudah berada di puncak histeria. Saat semua orang mengira laga akan berlanjut ke adu penalti dengan ketegangan biasa, Tavares justru melempar bom taktik yang tak masuk akal. Di babak kedua, di tengah tensi yang membakar, sang tactician membuat keputusan ekstrim, menarik keluar Hernando Ori dan memasukkan Reza Arya Pradana. Sebuah perjudian tingkat tinggi yang bisa menghancurkan karirnya dalam semalam jika gagal. Namun, magis Tavares tak berhenti di situ. Dengan dingin, ia merombak daftar Algojo. Gladson dan Jose Mota, dua nama yang sebelumnya tak diprediksi, ditunjuk maju sebagai penentu. Hasilnya, eksekusi tanpa celah. Dingin bak Algojo berpengalaman. Reza Arya yang masuk di babak kedua tampil bagaikan tembok raksasa. Membaca arah bola dengan sempurna, menepis eksekusi lawan, dan mengunci gelar juara untuk Persebaya. Bukan sekadar hoki, ini adalah masterclass taktik, keberanian mental, dan strategi psikologis. Aksi spektakuler ini langsung menyisakan satu pertanyaan besar yang membakar jagat sepak bola tanah air. Apakah momen kepahlawanan di partai puncak ini sudah cukup membuktikan bahwa Reza Arya kini resmi melengsarkan Hernando Ori dari takhta kiper nomor 1 Persebaya? Satu hal yang pasti, malam itu, Bernardo Tavares dan Persebaya tidak hanya memenangkan trofi, mereka baru saja mengukir sejarah. Sananta mengamuk di final. Sanggupkah geser Alex Martins jadi striker utama Super League? Ledakan mematikan di partai puncak. Rama dan Sananta membakar panggung final Piala Presiden dan mengirim sinyal bahaya paling mengerikan untuk Alex Martins. Partai final berjalan dalam tensi tinggi, namun Sananta hanya butuh satu celah sempit untuk membuktikan diri. Lewat pergerakan tanpa bola yang sangat cerdik dan naluri pembunuh kelas tinggi, striker timnas Indonesia ini melepaskan tembakan roket yang menghancurkan lini pertahanan lawan. Gol pembuka di laga krusial ini bukan sekedar pemicu keunggulan, melainkan panggung pembuktian ketajaman Sananta. Ia membuktikan bahwa di bawah tekanan paling brutal sekalipun, dirinya adalah senjata mematikan yang siap meledak kapan saja. Performa monster Sananta ini jelas menjadi resep pusing paling menyenangkan bagi sang pelatih. Pasalnya, sang predator asing Alex Martins selama ini memegang tahta sebagai mesin gol utama. Namun malam ini, peta kekuatan lini depan resmi bergejolak. Sananta tidak lagi hanya menjadi opsi cadangan. Ia datang untuk merebut tempat utama dengan membanting semua keraguan. Kini, panggung sesungguhnya telah menanti di laga pembuka Liga Super melawan Bayangkara Presisi Lampung FC. Sebuah dilema besar tercipta. Apakah naluri membara Sananta sudah cukup untuk melengsarkan Alex Martins dari posisi starter? Ataukah panggung laga perdana tetap milik sang striker asing? Satu hal yang pasti, garis perang di lini depan telah ditarik dan perburuan tahta striker utama baru saja dimulai. Kondisi Francisco Rivera pasca benturan keras di final, siapkah hancurkan Penang FC? Momen horor di menit ke-111 yang membuat publik Persebaya menahan napas. Benturan brutal itu bikin sang jenderal lapangan tengah tumbang dan terancam tumbang di laga internasional. Partai final Piala Presiden yang membara mendadak berubah menjadi mimpi buruk di masa extra time. Dalam sebuah perebutan bola yang sangat sengit pada menit ke-111, Francisco Rivera dihantam pelanggaran keras dari Persib. Sang otak permainan Persebaya itu terkapar, mengerang kesakitan, dan harus menyudahi laga lebih awal. Kepanikan langsung menjalar di kubu bajul ijo. Pasalnya, Rivera bukan sekedar pemain, dialah ruh, pengatur tempo, dan kreator serangan utama. Kini, tim medis Persebaya bergerak melawan waktu. Dengan jadwal laga internasional bergengsi melawan Penang FC pada 15 Agustus yang sudah di depan mata, setiap detik proses pemulihannya menjadi taruhan yang sangat krusial. Jika Rivera terpaksa diistirahatkan demi menghindari risiko cedera jangka panjang, lubang mengana di lini tengah akan menjadi ujian terberat bagi sang pelatih. Dua nama kini menjadi sorotan utama sebagai calon penyelamat. Akankah ketenangan dan visi bertarung Diopo Ramalo yang dipercaya, ataukah ledakan energi muda milik Tony Firmansyah yang siap membakar lapangan?
Sebuah teka-teki taktik yang sangat memusingkan kini menggantung di udara. Jika Rivera benar-benar absen, siapakah yang paling layak memegang tongkat komando lini tengah? Jam terbang Diogo Ramalo ataukah keberanian Tony Firmansyah? Satu hal yang pasti, garis pertahanan lawan tak akan menunggu dan panggung internasional 15 Agustus siap menjadi pembuktian. Apakah Persebaya tetap sangar tanpa sang maestro atau justru limbung di partai krusial? Koko bak tembok, kolaborasi Yuran dan Risto bikin pertahanan bajul ijo makin ngeri. Dinding kokoh yang tak tersentuh. Kebijakan transfer Persebaya melahirkan monster baru di lini belakang yang bikin seluruh penyerang lawan gemetar. Sepanjang turnamen pramusim, perhatian publik mungkin tertuju pada deretan gol indah di lini depan. Namun, benteng pertahanan bajul ijo justru menyajikan pertunjukan paling mengerikan bagi para rival. Kombinasi Yuran Fernandes dan Risto Mitrevski berubah menjadi tembok raksasa yang nyaris mustahil ditembus. Statistik tidak pernah berbohong. Catatan kebobolan Persebaya menyusut drastis, membuktikan betapa mengerikannya tingkat disiplin dan komunikasi dua menara kembar ini. Yuran tampil dominan dengan jangkauan dan ketenangannya membaca permainan, sementara Risto memberikan agresivitas serta pembacaan posisi yang sangat presisi. Keduanya tidak hanya menyapu bersih setiap ancaman udara, tetapi juga mengunci rapat setiap celah di darat. Lini belakang Persebaya yang dulunya sering rapuh dan hilang fokus, kini berubah menjadi zona terlarang yang amat dingin. Lawan tidak lagi sekadar kesulitan mencetak gol, bahkan untuk sekadar melepaskan tembakan ke gawang pun terasa seperti misi mustahil. Kekokohan tanpa celah ini langsung memicu perdebatan panas di kalangan pecinta sepak bola nasional. Apakah duet Yuran Fernandes dan Risto Mitrevski ini resmi menjadi benteng pertahanan terbaik yang pernah dimiliki Persebaya dalam setengah dekade terakhir? Satu hal yang pasti, musim baru belum dimulai, tapi tembok kokoh bajul ijo sudah siap merembukan setiap mimpi para striker lawan. Putus kutukan 22 tahun. Bagaimana Bernardo Tavares mengubah mentalitas juara Persebaya? 2 dekade lebih terbelenggu bayang-bayang masa lalu. Malam ini, sejarah berdarah resmi terhapus lewat tangan dingin sang tactician genius. 22 tahun bukanlah waktu yang singkat. Sejak gelar juara besar terakhir di era Liga Indonesia, publik Surabaya dipaksa menelan kerinduan panjang akan trofi bergengsi. Dahaga juara yang seolah menjadi beban sejarah amat berat bagi setiap generasi yang mengenakan jersey hijau kebanggaan. Namun, kedatangan Bernardo Tavares mengubah segalanya. Bukan cuma soal formasi di atas kertas, pelatih asal Portugal ini menyuntikkan doktrin mentalitas petarung yang haus akan kemenangan. Ia mengubah skuad yang kerap goyah di partai krusial menjadi mesin tempur yang dingin, disiplin, dan tak mengenal rasa takut. Di bawah komandonya, setiap pemain tampil Spartan tanpa kompromi hingga peluit panjang dibunyikan. Keberhasilan merengkuh piala di tahun 2026 ini bukan sekedar menambah koleksi di lemari piala. Ini adalah pembuktian bahwa raksasa yang tertidur pulas selama 22 tahun kini telah benar-benar bangkit dan siap menerkam siapa saja. Kebangkitan spektakuler ini langsung melempar teka-teki paling panas di kancah sepak bola nasional. Apakah trofi pramusim 2026 ini adalah jaminan mutlak Persebaya bakal menguasai tahta Liga Super 2026-2027? Ataukah ujian sesungguhnya baru saja dimulai? Magis sang maestro statistik gila Francisco Rivera buktikan ia monster sejati Piala Presiden. Bukan sekadar pemain biasa, dia adalah penyihir yang mengacak-acak takdir. Gelar MVP Piala Presiden 2026 resmi jatuh ke tangan sang maestro sejati, Francisco Rivera. Gelar pemain terbaik ini sama sekali bukan hadiah belas kasihan, melainkan bukti kepuasan statistik yang tidak akal sehat. Mari kita bedah angka-angka gila di balik kehebatannya. Sepanjang turnamen pramusim ini, Francisco Rivera mencatatkan rekor operan kunci terbanyak yang hampir tak tersentuh pemain lain. Visi bermainnya benar-benar berada di level yang berbeda. Di saat pemain lain panik dikepung 3-4 pemain lawan, Rivera dengan sangat dingin melihat celah sempit yang bahkan tidak disadari oleh kamera. Satu sentuhan magisnya mampu merusak seluruh sistem pertahanan musuh dalam sekejap mata. Dia bukan hanya mengatur ritme permainan Persebaya, tapi bertindak sebagai jenderal taktik yang mendikte jalannya pertandingan. Tanpa visi sang maestro, lini serang bajul hijau akan kehilangan separuh dari nyawanya. Trofi MVP ini hanyalah sebuah panggung pemanasan. Mahkota sang raja telah terpasang, dan panggung sesungguhnya di Liga 1 siap menjadi saksi keagungan sang maestro berikutnya. Skema Skakmat Tavares,
Formula Maut 3-4-3 hancurkan dominasi Persib dan Arema FC. Bukan sekedar formasi, ini adalah jebakan mematikan. Skema 3-4-3 buatan Bernardo Tavares resmi jadi mimpi buruk paling mengerikan bagi para raksasa Liga 1. Dua klub raksasa, Persib Bandung dan Arema FC, dibuat berlutut tak berdaya menghadapi kejeniusan taktik pelatih asal Portugal ini. Mari kita bongkar kebuasan Formula 3-4-3 ala Tavares. Secara kasat mata, Persebaya terlihat mempertebal tembok pertahanan dengan 3 bek sejajar. Namun, itulah perangkap utamanya. Tavares sengaja membiarkan lawan memegang penguasaan bola dan merasa di atas angin. Saat lawan lengah dan garis pertahanan mereka naik, bam! Transisi kilat dari bertahan ke menyerang dilancarkan hanya dalam hitungan detik. Dua pemain sayap dan gelandang jangkar bergerak sangat cepat memutus aliran bola, lalu mengalirkan umpan vertikal mematikan yang merobek jantung pertahanan musuh. Lini serang Persib dan Arema yang tadinya begitu menakutkan, dibuat kebingungan, frustasi, dan akhirnya terkunci total tanpa bisa berkutik. Papan catur telah dikuasai dan para raksasa telah ditumbangkan. Kini pertanyaannya, siapakah klub Malang berikutnya yang akan menjadi korban dari skakmat mematikan Tavares? Tak sabar melihat duet maut Sananta dan Alex Martins yang siap hancurkan lini belakang klub Liga 1. Satu menghancurkan pertahanan, satu lagi mengeksekusi tanpa ampun. Kombinasi Ramadan Sananta dan Alex Martins resmi jadi mimpi buruk paling mengerikan bagi para bek Liga 1. Lupakan skema striker tunggal yang mudah dibaca. Pelatih kini menciptakan monster berkepala dua yang siap menerkam siapa saja. Pembagian peran di antara kedua penyerang ini benar-benar tidak masuk akal. Ramadan Sananta berdiri kokoh sebagai target man sejati. Dengan kekuatan fisik murni dan duel udara yang ganas, Sananta sengaja menarik perhatian 2 hingga 3 bek lawan sekaligus, menciptakan kepanikan di dalam kotak penalti. Tapi bencana sesungguhnya justru datang dari belakang. Alex Martins bergerak sangat cerdik sebagai penyerang lubang. Saat lini belakang fokus mengawal Sananta, Martins memanfaatkan celah sempit itu dengan pergerakan tanpa bola yang mematikan. Sekali bola liar tercipta, dentuman keras dari kakinya akan langsung merobek jala gawang musuh. Satu fisik baja, satu pemungut peluang dingin. Kombinasi ini membuat lini pertahanan lawan dipaksa memilih racun mereka sendiri. Peringatan bahaya telah dibunyikan. Rantai pertahanan terbaik sekalipun akan hancur lebur ketika dua monster ini mulai berburu di panggung yang sama.